Jadi ada 3 hal nih yang gue bahas tentang BI checking. Yang penting teman-teman tidak pernah ada kredit macet. Kalau single berarti sendiri ya. Kalau sudah menikah dan sudah satu kartu keluarga berarti suami istri. Apa namanya, lokasinya juga strategis. Jadi Akhirnya ya, tertarik lah iya, sama pesona Karipan. dekat dari rumah juga. Udah gitu harganya juga Jangkau. terjangkau gitu. Pak, marketingnya siapa Pak? Bang Dedi. Bang Dedi. Bang Dedi Top. Dari booking fee sampai dengan akad kredit ini berapa lama Pak? 3 bulan Pak. Karena usianya sudah berapa? 21, langsung ambil rumah nih, belum nikah, anak muda. Nah kira-kira kalau memang sudah punya rumah nih, mau lanjut gak nih langsung ke pelaminan nih? Lanjut dong. Lanjut. Masih single. Masih single. Usia berapa Pak? Usia 32 tahun Mas. 32 tahun. Kerja daerah mana sih Pak? Daerah swasta, daerah Cilengsi Mas. Mau kerja daerah mana Bu? Sudirman. Daerah Sudirman, Jakarta? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Emang nggak ada rumah subsidi Bu daerah Sudirman? Nggak ada. Mbak Novita, kerja daerah mana Mbak? Dari Depok. Sudah akad kreditnya nih. Udah. Kerja daerah mana Pak Mardi? Saya pick 2. PIK 2 tuh Jakarta mana sih? Barat apa Turah? Masuk Tangerang udah. Masuk ke Tangerang. Iya. Kenapa sih Pak? Kan jauh banget dari PIK ke Pesona Karipan. Kenapa bisa pilih di Pesona Karipan Pak? Masih saya di kebagusan. Cuma bisa. Ya, pertama saya ambil ini developernya terpercaya lah gitu. Terus apa ya? Jangkau juga harganya. Dari kenapa sih alasan Mbak kenapa mau punya rumah sendiri? Alasannya apa sih Mbak? Karena lebih mandiri pertama, terus lebih leluasa kalau mau ngapa-ngapain. Kerja emang daerah mana Mbak? Kerja daerah mana Mbak? Di Monas, di Jakarta. Alasannya karena rumah PK Kauripan ini sangat bagus kualitasnya, terus juga sangat terpercaya. Gitu. Terpercaya. Kerja daerah mana sih Pak Basri? Kerja daerah Pondok Gede. 22 udah punya rumah. Apa sih yang bisa memutuskan buat Mas bisa pengen punya rumah sendiri lah? Buat masa depan stres lah, ya biar kedepannya bisa ada rumah gitu, biar gak kontrak ada sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Nah, di video kali ini gue berada di Pesona Kauripan 8. Dan di video kali ini gue akan sedikit kasih informasi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah KPR, yang mau KPR mungkin masih ragu kira-kira di ACC atau enggak. Nah, di video kali ini gue akan bongkar tentang persyaratan kira-kira teman-teman ACC atau enggak jika mengajukan KPR. Pokoknya pantang terus channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan bahas tentang persyaratan nih. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham tentang persyaratan KPR ya. Itu yang subsidi ataupun yang komersil, dan kira-kira bisa di ACC atau enggak gitu kan. Kalau teman-teman nggak tahu kan pasti ragu nih seperti apa. Nah di sini di saat teman-teman ingin mengajukan KPR subsidi, paling enggak di sini ada beberapa persyaratan nih. Kira-kira nanti dari persyaratan-persyaratan yang nanti gue bahas, kira-kira ada kendala atau enggak. Kalau memang ada kendala, ya lebih baik dibenerin dulu. Kalau memang tidak ada kendala, ya digas aja langsung. Karena rumah itu semakin menunda ya akan semakin jauh juga tempatnya, apalagi rumah subsidi ya. Semakin mahal juga harganya. Nah seperti itulah. Nah di sini untuk persyaratan, jadi persyaratan itu ada beberapa hal nih yang membuat pengajuan KPR teman-teman di ACC atau enggak. Nah di sini ada yang pertama itu, yang penting teman-teman usianya dari 21 sampai dengan 45. Terusnya bekerjanya di area Jabodetabek dan memang belum pernah KPR. Misalkan teman-teman usianya sudah 21 nih, belum nikah, masih single. Misalkan dari satu keluarga, misalkan dari orang tua, dia punya anak 2 nih ataupun 3, usianya lebih dari 21, itu semuanya boleh. Jadi bisa dapat KPR subsidi, itu bisa. Jadi anak pertama usia lebih dari 21 boleh, anak keduanya lebih dari 21 boleh, anak ketiga juga boleh. Jadi masing-masing masih dapat 1 jatahnya untuk rumah subsidi. Nah itu jadi
selain usia, terus ya teman-teman bekerja di area Jabodetabek dan memang belum pernah KPR, penting itu dulu tuh. Nah, terus persyaratan yang selanjutnya itu ada BI checking, di situ ada data diri dan di sini ada data pekerjaan. Jadi untuk BI checking ini, yang penting teman-teman tidak pernah ada kredit macet nih. Jadi ada 3 hal nih yang gue bahas tentang BI checking. Yang penting teman-teman tidak pernah ada kredit macet. Kalau single berarti sendiri ya. Kalau sudah menikah dan sudah satu kartu keluarga berarti suami istri. Jadi suaminya bagus, istrinya nggak bagus itu nggak bisa. Jadi dua-duanya harus bagus. Nah, bagus nggak bagus seperti apa? Nah, di sini yang tadi gue bilang, BI checking itu gue bagi 3 hal lagi. Yang pertama untuk BI checking nih. Yang penting teman-teman tidak pernah ada kredit macet. Ya, seperti apa sih kredit macet? Gini, misalkan teman-teman pernah punya cicilan ke bank, ke leasing, kartu kredit, ataupun pinjaman online yang tidak dibayarkan tuh. Ya, kira-kira merasa nggak ada cicilan yang nggak dibayarkan? Atau nama teman-teman dipakai nih sama orang lain, terus nggak dibayarkan. Nah, kredit macet namanya tuh. Nah, kalau kredit macet itu ada 2 jenis nih. Ada kredit macet yang masih aktif dan kredit macet yang dibekukan. Call 5 aktif dan Call 5 yang dibekukan. Kalau Call 5 aktif masih bisa ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi lunasin dulu. Setelah lunas nunggu 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan pelunasan baru teman-teman boleh KPR tuh. Tapi kalau Call 5 dibekukan itu mungkin sudah beberapa tahun yang lalu udah nggak ditagih lagi dan itu sudah dihapus bukukan. Nah, kalau gitu udah backlist tuh. Kalau untuk Call 5 ini untuk kredit macet. Yang kedua riwayat. Nah, selama ini di 1 tahun 2 tahun ke belakang ini teman-teman pernah punya kreditan nggak? Ke bank, ke leasing, kartu kredit, ataupun pinjaman online yang pembayarannya selalu lebih dari jatuh tempo. Gitu. Misalkan harusnya bayar di tanggal 1, teman-teman bayar tanggal 20 ataupun tanggal 30. Jadi telat nih. Misalkan di bulan 1 telat, di bulan 2 telat, di bulan 3 telat, di bulan 4 telat. Lunas barangnya, cuma selalu telat. Nah, itu nggak bisa juga tuh. Nah, itu untuk riwayat tuh. Jadi kalau memang riwayatnya bagus, berarti BI checkingnya bagus. Terus yang ketiga nih, jadi walaupun teman-teman nggak ada kredit macet nih, saya nggak ada Pak kredit macet. Yang kedua, riwayat pembayaran saya juga bagus. Nah, kalau untuk rumah subsidi, yang penting teman-teman nggak punya cicilan yang dianggap bank besar. Nah, dibilang besar seperti apa? Jadi 1 juta bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil. Kalau misalkan teman-teman usianya 45, anaknya 3 ataupun 4, punya utang 1 juta dan gajinya cuma misalkan di 4 juta ataupun 5 juta, itu juga nggak bisa. Jadi ya paling nggak lebih dari 1,5 juta ke atas lah per bulannya kalau untuk rumah subsidi. Tapi kalau rumah komersil bebas. Jadi tetap nggak ada kredit macet, riwayat pembayaran juga bagus. Dan yang ketiga untuk rumah komersil nih ya, dia mau punya utang 5 juta, 10 juta per bulan itu nggak masalah. Yang penting penghasilan cukup kalau untuk rumah komersil. Tapi kalau rumah subsidi, yang penting nggak lebih dari 1,5 juta per bulannya. Gitu, karena ada gaji maksimal kalau untuk rumah subsidi. Nah, itu yang pertama tuh, BI checking. Berarti jangan pernah ada kredit macet. Yang kedua, riwayat pembayaran juga bagus dan saat ini nggak punya lebih dari 1,5 juta nih hutangnya per bulannya. Nah, itu aja, apalagi nggak punya cicilan, lebih bagus lagi. Makanya kalau teman-teman misalkan namanya dipinjam buat cicilan, kalau bisa jangan kasih dulu deh. Dipinjemnya misalkan minta tolong nih kasih pinjam, giliran bayarnya susah. Nah, itu jadi masalah nantinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data diri. Berarti KTP kalau yang masih single, KTP, NPWP, kartu BPJS Kesehatan, sama kartu keluarga. Kalau yang sudah menikah berarti tambahannya tinggal surat nikah aja. Nah, itu untuk data diri pasti punya lah teman-teman. Terus yang ketiga itu pengaruh juga nih. Walaupun BI checkingnya bagus, data dirinya bagus, cuma masa kerjanya nggak cukup. Nah, ini masa kerja ngaruh juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang bekerja di PT, CV, koperasi, yayasan, yang penting masa kerjanya. Untuk karyawan tetap minimal masa kerjanya di 1 tahun dan karyawan kontrak minimal 2 tahun. Kalau teman-teman masa kerjanya misalkan baru 1 tahun kontrak, belum bisa. Jadi harus lebih dari 2 tahun. Kalau karyawan tetap harus lebih dari 1 tahun. Nah, itu ketiga hal tadi tuh. Yang pertama BI checking, yang kedua data diri, dan yang ketiga data pekerjaan. Kalau dari 3 hal ini nggak ada kendala, BI checking bagus, data diri bagus, data pekerjaan juga masa kerja udah cukup, itu udah pasti di ACC lah. Jangan ragu lagi mau teman-teman mau
KPR subsidi di Pesona Kehuripan ataupun tempat lain, itu udah pasti di ACC. Cuma balik lagi, di saat teman-teman cari rumah subsidi, karena harganya sama, cicilannya sama, persyaratan pun sama. Jadi lebih pilih-pilih lah di saat cari rumah subsidi. Nah, itu jadi 3 hal penting yang bisa membuat teman-teman di saat KPR itu bisa di ACC atau enggak. Nah, itu untuk yang bekerja di perusahaan. Terus yang ketiga, terus yang selanjutnya, teman-teman yang wirausaha. Misalkan nggak kerja di perusahaan, tapi teman-teman punya usaha. Yang penting ada tokonya. Nah, yang penting ada tokonya, nanti pengganti surat keterangan kerja itu ada SKU, surat keterangan usaha dari kelurahan, dan pengganti rincian dagang, pengganti slip gaji, itu rincian dagang selama 6 bulan terakhir. Dan tetap BI checking juga harus bagus, dan data diri juga harus bagus. Nah, mungkin itu teman-teman untuk teman-teman yang belum pernah KPR, mungkin seperti itulah persyaratannya. Kalau memang ada kendala dengan itu semua, lebih baik jangan. Dan mungkin untuk informasi lebih lanjut, teman-teman yang masih bingung nih, masih ragu juga, ya, telepon aja ke nomor gua di 085673361633 atau datang langsung ke Pesona Kehuripan 8 ke kantor pemasaran, bilang aja mau ketemu Bang Dedi. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini, kita cerita-cerita tentang persyaratan seperti apa, tentang biayanya berapa, dan sekalian kita lihat progres pembangunannya. Pokoknya jangan tunda-tunda, karena semakin menunda semakin jauh juga dan semakin mahal juga rumahnya. Mungkin itu aja teman-teman informasi yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, salam dari gue Dedi Bedol, salam dari Pesona Kehuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua tunggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang subscribe YouTube dan subscribe YouTube, jangan lupa lihat juga YouTube-nya Dedi Bedol. Subscribe, kontennya bagus, menarik, dan tunggu terus di konten-konten Dedi Bedol. Saya yakin akan terhibur dan akan senang. Oke, don't miss it, subscribe, like, dan share. Dedi Bedol.